Saat manusia pertama kali menginjakan kaki di bulan, baru saja membawa kembali barang-barang dari luar angkasa, makhluk mengerikan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Segera setelah pesawat masuk kembali meninggalkan stasiun luar angkasa, dalam perjalanan kembali ke bumi, ada ketukan di pintu di atas kabin. Kemudian seluruh kabin mulai bergetar hebat. Lalu sang astronot tiba-tiba melihat, ia sebenarnya merangkak di luar jendela. Ini adalah luar angkasa. Makhluk macam apa ini? Dapat menahan suhu ribuan derajat. Kapsul kembalinya segera berhasil mendarat di tanah. Ditemukan oleh pemburu lokal yang menunggang kuda. Ketika dia mendekat, seorang astronot ditemukan lumpuh duduk di tanah, dan bagian belakang kepalanya hilang. Meskipun protagonis laki-lakinya bertahan, tapi ekspresinya tampak aneh. Seluruh bola mata menjadi hitam. Malam itu Yuri ditahan. Pusat Penelitian Militer Tingkat Atas. Diuji secara profesional. Yuri tidak ingat kecelakaan itu, dan lukanya sembuh dalam semalam. Yuri tidak punya penjelasan untuk ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Untuk mengetahui kebenaran permasalahan tersebut, para jenderal institut itu tidak jauh dari situ. Ahli saraf terkenal Dami diundang untuk membuat diagnosis. Semoga dia bisa membantu Yuri mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Tapi dia memperhatikan tangan Yuri kurang sensitif terhadap sentuhan. Ambil secangkir air mendidih 150 derajat dan minum langsung. Yang lain bahkan menyentuh cangkirnya. Tangan akan memiliki gelembung. Namun kondisi mentalnya normal. Tampaknya dia tidak mengalami kerusakan otak sama sekali. Satu-satunya hal yang salah adalah reseptornya, atau sistem saraf tepi telah rusak. Tentara memutuskan untuk mengkarantina dia untuk sementara waktu. Dami awalnya ingin meminta sang jenderal pergi. Tapi orang lain bersikeras membiarkannya menginap 1 malam lagi. Di malam hari Dami tidak bisa tidur sehingga dia keluar, secara tidak sengaja menemukannya di pusat penelitian ini. Masih banyak penjahat yang ditahan, jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Saat dia hendak pergi tidur, jenderal tiba-tiba memanggilnya ke laboratorium. Menghadapi pertanyaan Dami, jenderal itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lihat saja jam tangan Anda. Saat waktu mencapai pukul 2 pagi. Dia memerintahkan bawahannya untuk mengaktifkan semua pintu isolasi, dan melemparkan mainan ke kamar rumah sakit Yuri. Tepat ketika Dami sedang bingung, sebuah pemandangan aneh terjadi. Yuri tidur nyenyak di tempat tidur. Tiba-tiba seluruh tubuh mulai mengejang. Ekspresinya sangat menyakitkan. Lalu dia tiba-tiba berbalik dari tempat tidur dan melompat ke tanah. Dami sedikit bingung. Yang terlihat hanyalah parasit berbentuk tabung, keluar dari mulutnya, setelah terpapar oksigen. Bentuknya mulai berubah. Secara bertahap tumbuh kepala dan anggota badan yang menakutkan. Untuk melihat wajah aslinya dengan lebih jelas, Dami mau tidak mau berjalan menuju pintu kaca. Jika Anda tidak menontonnya, Anda akan terkejut saat melihatnya. Monster ini bukanlah makhluk dari bumi. Ada 8 mata di kepala. Kelihatannya agak lucu, namun, alien tiba-tiba menyerang. Bahkan melalui kaca, bisa merasakan betapa kuatnya serangannya, meninggalkan ruang isolasi. Dami sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuh gemetar. Jenderal itu bergegas menghiburnya, dan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata saat 2 astronot kembali dari luar angkasa, bawa kembali makhluk asing. Akibatnya, 2 orang tewas dan 1 orang luka-luka. Makhluk asing menjadi parasit pada tubuh astronot. Perlakukan tubuh Yuri seperti pakaian antariksa. Saat ini setiap malam, alien akan muncul dari tubuh Yuri. Organisme masuk dan keluar tanpa merugikan inangnya. Jenderal berharap Dami bisa ditemukan. Metode pemisahan parasit dari inangnya. Mendengar itu, Dami segera berbalik dan pergi. Tidak peduli pengobatan apa. Tapi mempelajari kehidupan asing. Ini sangat berbahaya. Namun, sang jenderal menyelidikinya, kenali dia sebagai orang yang radikal dan sembrono. Dia tidak memberitahu keluarga pasien, melakukan terapi mati lemas pada pasien yang tidak berwenang, dan bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Itu sebabnya Dami secara khusus diundang ke institut tersebut. Terakhir, sang jenderal kembali mengutarakan, bagaimanapun juga, astronot adalah pahlawan nasional. Dia harus diselamatkan, dan mereka juga membutuhkan seorang ahli yang bisa menyelamatkan para pahlawan. Mendengar kalimat ini, Dami akhirnya memutuskan untuk tinggal dan mencoba. Dilihat dari video dan informasi yang diberikan saat ini, para alien dan Yuri telah membuktikan diri. Hubungan simbiosis yang sangat aneh. Mereka mencoba membawa Yuri pergi saat alien muncul. Tetapi jika Anda meninggalkan monster itu, tanda-tanda vital Yuri akan memburuk, serentak. Monster itu juga memberi Yuri kekuatan regeneratif yang luar biasa. Cedera serius dapat pulih dengan cepat. Dalam keadaan parasitnya, monster itu hanya setinggi 30 cm. Biasanya hidup di kerongkongan dan perut inangnya. Setiap kali keluar, ia mengeluarkan racun. Racun ini akan menyebabkan otot Yuri mengendur. Membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah keluar selama beberapa jam, harus ditarik ke dalam tubuh secepat mungkin. Yuri tidak merasakan sesuatu yang aneh ketika dia bangun, tidak mengetahui keberadaan alien.
Biasanya muncul sekitar pukul 2.40 hingga pukul 3.10, sebelum muncul di lain waktu. Dami menerapkan berbagai metode radikal untuk menguji Yuri. Ingin mendapatkan semua jenis data. Namun semuanya kembali sia-sia, sampai jam 2 pagi. Alien itu merangkak keluar dari tubuh Yuri seperti biasa, untuk mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Dami memutuskan untuk secara proaktif mendekati alien, dan melakukan tindakan yang mengejutkan semua orang. Alien meniru gerakan, itu merendahkan dirinya sendiri. Berbaring perlahan di lantai, tampak sangat tertarik dengan wanita di hadapannya. Sekarang mainan itu berputar di satu sisi, menarik perhatian orang lain. Dilihat dari banyak tanda-tanda sebelumnya, orang ini pasti memiliki kecerdasan. Untuk informasi lebih bermanfaat, Dami bermaksud masuk dan mempelajarinya dengan cermat, karena masalah keamanan. Jenderal di pangkalan memanggil para penjaga. Kenakan pakaian pelindung untuk Dami. Saat pintu isolasi perlahan terbuka, Dami sedang memegang mainan. Masuk dengan hati-hati, kemudian letakkan mainan itu di tanah. Untuk orang yang tidak terduga ini, alien tidak menyerang. Sebaliknya kembangkan rasa ingin tahu yang kuat tentang mainan di tanah. Bungkus mainan di tangan Anda dengan tubuh Anda. Memanfaatkan alien yang sedang bersantai, Dami di belakangnya mengumpulkan keberanian untuk menyentuh bagian belakang lehernya. Sayangnya, Dami secara tidak sengaja menginjak slime yang ditinggalkan alien, terpeleset dan jatuh ke tanah. Alien yang ketakutan merasakan bahaya, tiba-tiba bergegas menuju Dami. Makanlah sedikit, tarik dia secara langsung. Pada saat kritis, sang jenderal segera mengambil tindakan defensif. Cahaya terang segera membuat takut para alien. Sekali melihat alien, para penjaga mengambil kesempatan itu untuk menyeret Dami keluar. Alien itu bergerak menuju Dami. Jenderal Mei bereaksi cepat, tutup tepat waktu, bisa melarikan diri. Jenderal itu kemudian merenung. Adapun alien, dia punya ide yang berani, rahasia dapat ditemukan, dan menggunakannya pada tentara, itu akan sangat berharga. Sore harinya sang jenderal datang untuk memeriksa luka Dami. Mungkin hanya menderita beberapa luka ringan. Dami melaporkan penemuan baru. Setelah kontak ini, Dami mengetahui bahwa Yuri tidak sepenuhnya pingsan. Ada kemungkinan bahwa dia dan alien tersebut memiliki kesadaran yang sama. Mainan itu adalah dosa Yuri terhadap putranya. Itu berarti keduanya lebih seperti satu kesatuan sekarang. Dan menilai dari catatan terkini, jumlah jam alien aktif di luar. Ini akan berlangsung beberapa menit lagi, perlahan masih melemahkan sebagian ingatan Yuri. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat alien akan muncul dari kepompong. Benar-benar terpisah dari tubuh Yuri. Jadi Yuri berbahaya. Jenderal berharap Dami mempercepat proses penelitian. Jika monsternya lepas kendali, bunuh manusia dan alien. Dami berada di bawah tekanan besar dan tidak bisa tidur di malam hari. Pergi ke ruang penyimpanan untuk memutar ulang video pengawasan setiap hari. Namun, secara tidak sengaja ditemukan bahwa beberapa video jelas-jelas telah diedit dengan niat jahat. Konten utama tidak ada. Dia sangat marah sehingga dia segera menanyai peneliti. Apa yang Yuri makan, menyebabkan kadar hormonnya meningkat setiap malam. Akan terjadi pergolakan yang disertai kekerasan. Tapi dilihat dari kata-kata peneliti yang tidak jelas, Jenderal pasti menyembunyikan sesuatu di dalam. Saya tahu Anda tinggal di sini karena Anda ingin memenangkan hadiah Nobel. Anda tidak bisa mendapatkan apapun tanpa bantuan saya, katakan yang sebenarnya dan saya dapat membantu Anda. Saya berjanji tidak akan memberitahu Jenderal. Untuk berhasil memenangkan hadiah Nobel, peneliti memutuskan untuk mengambil risiko. Diam-diam membawa Dami ke area terlarang. Biarkan dia bersembunyi di dalam mobil dan menyaksikan proses makan Yuri. Awalnya saya pikir itu hanya makanan biasa. Tanpa diduga, dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Setelah tentara mengikat seorang tahanan, dilemparkan ke dalam kurungan penjara. Ternyata setiap malam, Jenderal akan memberi Yuri obat tidur dosis besar. Biarkan aku tidur nyenyak, kemudian lepaskan alien tersebut dari tubuh Yuri. Buka pintu belakang lainnya, dan pintu belakang ini terhubung dengan sangkar besi besar tempat para tahanan ditahan. Melalui teleskop Dami menemukan alien secara bertahap merangkak menuju tahanan. Satu periode observasi singkat, ia menerkam langsung ke tahanan, dengan cepat memakan kepalanya. Saksikan pemandangan yang mengerikan. Dami merasa jijik, hampir memuntahkan makan malamnya. Peneliti kemudian memberitahu Dami, alien tidak hanya membunuh. Sebaliknya, kami ingin korban merasa takut saat melihatnya. Saat orang takut, otak mengeluarkan kortisol dalam jumlah besar. Alien memakan hormon ini. Ratusan tahanan menjadi makan malam para alien. Mereka juga mencoba menggunakan hewan lain. Namun tidak seefisien otak manusia. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Yuri. Keesokan paginya Dami memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari. Segera memberitahu Yuri apa yang terjadi tadi malam, untuk alasan keamanan. Mereka setuju untuk bertemu di malam hari. Sore harinya, dokter memberi saya obat seperti biasa. Tidak lama kemudian para penjaga pergi. Yuri memanfaatkannya tanpa menyadarinya, muntah obat tidur yang diminum. Giling dengan cepat menjadi bubuk dengan sendok. Tempatkan secara diam-diam ke dalam segelas air.
Kemudian gunakan perangkap kecantikan, pancing penjaga ke dalam ruangan. Setelah dia tertidur, Yuri dengan cepat menggunakan sendok untuk membuka penutup belakang TV. Sebuah magnet telah dilepas darinya. Kemudian menemukan Dami datang. Tempatkan magnet secara diam-diam ke kamera, mengganggu sinyal yang dipantau. Staf pengawas dengan cepat menemukan ada yang tidak beres, bergegas untuk memeriksa. Yuri mengambil kesempatan itu untuk menyelinap ke ruang rahasia bersama Dami. Ternyata Yuri mengetahui semuanya selama ini. Tindakan bodoh terakhir kali. Karena dia berbagi kesadaran dengan alien, selalu ingin melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Dia meminta Dami merahasiakannya. Bersikeras 2 minggu. Penelitian sang jenderal tidak mengalami kemajuan. Para petinggi akan mengirimkan komite peninjau dan membiarkan mereka pergi. Dami kemudian menemukan sang jenderal. Tanyakan padanya mengapa dia begitu kejam dalam memanfaatkan orang untuk memberinya makan. Dan jawaban sang jenderal juga sangat praktis. Sekarang di era perang yang menghancurkan. Hanya ketika menguasai senjata ampuh barulah mungkin untuk mendapatkan kedamaian. Alien memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Selama masih ada sisa darah, bisa terisi dengan sendirinya. Juga kecepatan dan kekuatan serangan yang bagus. Ia juga memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan, menguasai kekuatan asing. Mengembangkannya menjadi senjata biologis, akan menjadi pencegah yang sangat baik. Dibandingkan dengan apa yang dia lakukan. Para terpidana mati memperkosa dan membunuh seorang gadis berusia 12 tahun, adalah iblis sejati. Tidak perlu peduli dengan hak asasi mereka, memberi mereka makanan kepada alien sudah merupakan tindakan belas kasih. Tapi Dami tidak bergeming setelah mendengarnya. Masih melindungi penjahat, jenderal itu terdiam. Tapi untuk menghilangkan kekhawatiran Dami, bersedia bekerja untuk diri sendiri, bawa Dami langsung ke tempat makan alien. Sehingga dia bisa menyaksikan gaya makannya dengan matanya sendiri. Tapi semua ini adalah rencana sang jenderal. Sekadar untuk merangsang simpati Dami. Sehingga dia bisa menemukan cara untuk menghubungi alien. Melihat alien itu merangkak menuju tahanan. Dami tidak tahan. Dia sangat menolak untuk terus melakukan hal tersebut. Cepat masuk ke dalam kandang. Berdiri di depan tahanan. Tanpa diduga, alien melihat Dami. Segera berdiri tegak. Dia meraung ke arah Dami. Untuk menenangkannya. Dami menyanyikan lagu anak-anak favorit Yuri ketika dia masih kecil. Untuk membangkitkan kemanusiaan jauh di dalam dirinya. Tanpa diduga, alien itu menjadi tenang setelah mendengar ini. Ini sungguh sulit dipercaya. Namun, tahanan yang ketakutan di sampingnya ingin melarikan diri, tiba-tiba mengeluarkan suara, membangkitkan kewaspadaan orang asing. Akibatnya, alien dengan cepat menerkam para tahanan. Makanlah kepalanya. Saksikan pemandangan brutal ini dengan mata kepala Anda sendiri. Semangat Dami hampir hancur. Namun sang jenderal tetap acuh tak acuh. Biarkan Dami melupakan perbedaan mereka. Bekerja sama untuk menemukan cara mengendalikan alien. Semua tanggung jawab selanjutnya akan ditanggung oleh jenderal di hari-hari berikutnya. Dami mulai menolak melanjutkan penelitian. Karena tidak ada cara untuk berpisah jika Anda tinggal di rumah sakit. Jenderal menginginkan senjata. Tidak masalah apakah itu bisa dipisahkan atau tidak. Penting bagi alien untuk mendapatkan senjata. Yuri mungkin mati tapi alien harus hidup. Tapi bagaimana Dami bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya? Dia berkolusi dengan peneliti untuk melarikan diri. Saat penjaga tidak memperhatikan, tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam membuat para penjaga tercengang. Dan dengan cepat mengambil kesempatan untuk menemukan Yuri. Katakan padanya dia sudah dewasa, dapat memisahkan alien dari tubuhnya, dan membujuknya untuk melarikan diri bersamanya. Temukan rumah sakit yang sebenarnya dan pisahkan monsternya. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus menambah ketakutan manusia. Peneliti tidak langsung pergi. Sebaliknya bersembunyi di rumah Anda dan lapor ke atasan Anda. Komisi mengetahui bahwa jenderal memberikan tahanan kepada orang asing. Sayangnya, prajurit itu menemukan ada yang tidak beres. Dia buru-buru berlari untuk melapor. Jadi rencana mereka baru separuhnya selesai. Jenderal itu mengetahui. Dia menembak langsung ke arah peneliti. Dami dan Yuri baru saja melarikan diri dari portal, dikelilingi oleh sekelompok tentara. Mulailah memotret seperti orang gila, mereka merespons dengan cepat. Tersembunyi dalam waktu. Namun sayangnya Dami masih tertembak. Melihat tentara mengelilinginya, Dami memberikan hormon pada Yuri. Yuri tak segan-segan menyuntikkan hormon ke dalam tubuhnya. Alien di dalam tubuh dipaksa keluar. Ini adalah makhluk yang aneh dan menakutkan. Kecepatan serangannya cepat dan tepat, muncul sepanjang waktu. Hal ini dapat merenggut nyawa banyak tentara secara instan. Prajurit yang bersenjata lengkap tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Menggunakan alien untuk membantai tentara. Dami menarik Yuri yang pingsan ke dalam mobil, lalu dengan cepat lari ke arah luar markas.
Sudah terlambat bagi prajurit di pos pemeriksaan untuk menghentikan mereka. Berhenti, minggir. Mobil itu melaju melewati gerbang dan melarikan diri dari lembaga penelitian. Saat ini prajurit di pangkalan, seluruh pasukan dihancurkan oleh alien. Jenderal itu langsung marah, pakai bajumu, menghadapi alien. Tapi dia tidak takut sama sekali. Karena ini adalah mimpinya. Apapun yang kita katakan hari ini, kita harus mengalahkannya. Dia melemparkan bom asap ke depan, menghalangi pandangan orang lain. Alien itu segera menerkam. Namun jenderal ini juga seorang veteran dalam banyak pertempuran. Jangan beri kesempatan kepada alien untuk mendekat. Setelah pertempuran sengit, alien itu akhirnya berhenti setelah memakan 50 pon peluru. Lengan sang jenderal dikunyah oleh alien. Saat sang jenderal melanjutkan serangannya, Yuri di sisi lain merasakan hal yang sama. Muntah 3-5 kg darah. Dami tiba-tiba sadar, Yuri dan alien bukanlah parasit. Ini adalah simbiosis. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa siapapun. Tidak peduli siapa di antara mereka yang mati, yang lain mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Dami sangat ketakutan sehingga dia segera menghentikan mobilnya, menunggu para pengejar di belakang. Jika tidak digabungkan tepat waktu, Yuri sudah pasti selesai. Tidak butuh waktu lama bagi sang jenderal dan anak buahnya untuk mengejar ketinggalan. Melihat Yuri jatuh ke tanah, sang jenderal tidak ingin kehilangan senjata sekuat itu, memberi perintah kepada anak buahnya. Alien yang tersingkir masih hidup, biarkan dia kembali ke tubuh Yuri dan bergabung. Sebelum mengendalikan senjata biologi kimia ini, Yuri belum bisa mati, tapi seseorang seperti Dami sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Saat Dami berusaha menyelamatkan orang-orang yang telah melakukan berbagai kejahatan, tahanan membunuh tanpa penyesalan, para alien akhirnya membuat institut itu kacau balau. Bunuh juga semua tentara di pangkalan. Jenderal ini sangat marah sehingga dia ingin langsung mengeksekusinya. Yuri sangat marah. Gunakan kekuatan terakhirmu. Koneksi paksa ke kesadaran alien. Setelah koneksi berhasil, alien yang hanya memiliki satu nafas tersisa segera mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya. Membunuh banyak tentara dalam sekejap mata. Dan sang jenderal tidak bisa lepas dari bencana, melihat mata Yuri menjadi gelap. Setelah hanya satu jenderal yang dikirim, kembalinya Yuri berakhir dengan lembut. Sepertinya dia akan mati. Alien yang lemah itu terhuyung ke depan. Muncul di belakang Dami, mencium aromanya. Lalu perlahan menyusut kembali ke tubuh Yuri. Hasilnya, Yuri dengan cepat kembali normal. Kulit menjadi halus, kemerahan dan berkilau kembali. Keduanya seharusnya hidup bersama dengan bahagia. Dami juga sangat yakin bahwa cara untuk berpisah dapat ditemukan. Namun ketika mereka berbalik dan melihat konvoi di kejauhan, Yuri tiba-tiba terbangun. Monster muncul di malam hari. Jadi kemanapun Anda pergi, akan dikirim ke lembaga penelitian atau laboratorium tertentu. Pemandangan dari mobil di kejauhan. Tinggalkan rumah sakit ini. Ada lembaga penelitian lain yang menunggu Anda. Jadi demi keselamatan umat manusia, Yuri hanya bisa memilih penghancuran diri. Cara penghancuran diri. Mati bersama monster ini. Jenazah Yuri akhirnya dibawa pergi oleh anggota panitia. Dan Dami mengira dia membunuh Yuri. Meninggalkan air mata penyesalan. Setelah kembali ke rumah, Dami memutuskan untuk mengadopsi anak Yuri. Yang aneh adalah, kaki putra Yuri tiba-tiba sembuh. Yang aneh adalah, putra Yuri sebenarnya sudah mengetahui nama Dami sebelumnya. Akhir film. Alien di perut Yuri, itu benar-benar hilang bersamanya. Atau mungkin alien itu masih berkeliaran. Terus menambah ketakutan masyarakat. Jadi di mana sekarang? Hanya tidak tahu bahwa alien telah mendarat. Apakah memang hanya ada satu? Oke, ini akhir videonya. Tidak berani melanjutkan berbicara, hanya saja belum menemukannya.